adik-adik semua. Pasti baik-baik. Hari ini Kak Fira dari Kuitang Dan Kak Novi dari Selipi akan menemani adik-adik beribadah online di rumah. Ya, dan sekarang kita mau menyapa adik-adik Menora Stars dari 5 wilayah. Mulai dari yang mana dulu nih Kak? Kita sapa Menora Stars BSD, Menora Stars Tangerang, Menora Stars Bekasi, Menora Stars Lipi, dan satu lagi Menora Stars Kuitang. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk tetap bersuka cita walaupun kita masih tetap beribadah online di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap stay at home sebagai bentuk mengupayakan pencegahan virus corona. Benar. Dan kita sama-sama percaya adik-adik, Tuhan Yesus itu maha hadir. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai. Ya, Kak Fira, kita mau kasih tahu adik-adik tema kita minggu ini. Apa tuh Kak? His promise is fulfilled, the Holy Spirit is poured out. Janjinya digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Kak Fira, kayaknya kita lupa menyapa satu lagi deh. Oh iya Kak, ada Meno. Hai Meno. Apa kabar Meno? Pasti bersuka cita kan? Nah, sama seperti adik-adik yang di rumah masing-masing sudah siap untuk memulai ibadah Menora Stars. Baik adik-adik di rumah, sudah siap memuji Tuhan kan? Oke, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat siang hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesehatan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan memuji, memuliakan Engkau, walaupun pertemuan kami hanya online ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami siap memuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Adik-adik siap? Yes, ayo Meno kita memuji Tuhan. Yuk adik-adik. Ayo Kak Victor. No doubt. I'm gonna shout it out. Gonna shout it out. He is King. He is King. The one true King. The one true King. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Ayo adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak ya. He is God. He is God. The one true God. The one true God. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. The one true King. The one true King. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. He is God. The one true God. The one true God.
adik-adik, Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau undang Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu Holy Spirit God. Holy Spirit God, come and fill this place, for I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God, Come and change my heart. come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord. Ayo adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat. Katakan ku sembah, Ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. lagi katakan ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Adik-adik, kakak mau undang untuk kita semua sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari tutup mata kalian, angkat tangan kalian, katakan ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ayo kita mau berdoa saat ini.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Roh Kudus yang Tuhan curahkan telah berdiam di dalam hati kami semua. Sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Menora Stars yang manis dan keren-keren. Ya, pada hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke sorga yang kekal. Dan Tuhan berjanji Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk memampukan setiap kita menjadi saksi-saksinya bahkan sampai ke seluruh dunia. Nah adik-adik, tema minggu ini juga luar biasa dan gak kalah kerennya. His promise is fulfilled, the Holy Spirit is poured out. Artinya adalah janjinya digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Nah adik-adik yang manis, kita buka hati kita buka telinga kita menjadi anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, happy ye, aku senang jadi anak papa. Kak Tora kenapa sih? Kelihatannya hari ini happy banget. Senyum-senyum sendiri, nyanyi-nyanyi, happy ya, happy ye. Ada apa sih Kak Tora? Kamu lupa Tori, papa kita punya janji. Janji apa ya? Akan mengajak kita ke Disneyland kalau kita naik kelas. Oh ya, Papa janji kalau kita naik kelas ajak ke Disneyland. Iya loh. Wow. Ye, ke Disneyland, ke dia. Disneyland. Happy ya, happy ye. Asik. Kata Tora, Ya? Papa kalau janji pasti ditepatin gak ya? Kalau aku sih percaya. Percaya, Papa pasti tepatin janjinya kalau kita naik kelas nanti ke Disneyland. Iya dong, aku sih percaya. Oh gitu. Tori, kita tunggu aja janji papa sampai kita naik kelas ya. Ya, tapi kita harus rajin belajar, Kak Tora. Jadi kita naik kelas, pasti Papa tepatin janjinya. Iya dong. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku. Shalom Menora Stars. Nah, Kamis lalu siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan tentang apa ayo? Nah, betul. Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betul. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di lantai atas. Mereka bersama-sama berdoa menantikan janji Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus janjikan? Tuhan Yesus berjanji kalau Roh Kudus akan datang. Nah, mereka berkumpul bersama-sama, bukan hanya Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Ada juga Maria ibu Yesus dan murid-murid yang lain. Tiap-tiap hari mereka bertambah-tambah jumlahnya hingga 120 orang. Nah, mereka berkumpul bersama-sama di lantai atas. Mereka penasaran, apa sih yang sebenarnya kalau Roh Kudus itu datang bagaimana caranya? Mereka bertanya satu dengan yang lain, tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Mereka tidak ada yang tahu bagaimana caranya Roh Kudus itu datang. Bagaimana caranya Roh Kudus itu dan kapan Roh Kudus itu datang. Petrus menjawab kepada mereka, Dia akan datang karena Tuhan Yesus sudah berjanji waktunya akan terjadi
dan tidak lama lagi. Nah, setelah 10 hari lamanya sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, banyak orang-orang datang ke Yerusalem membawa persembahan yang terbaik sebagai awal panen hasil yang baik dari mereka. Nah, bersamaan dengan kejadian itu, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di lantai atas. Mereka bersama-sama berkumpul dan berdoa, menantikan kedatangan Roh Kudus. Kalian tahu apa yang terjadi saat itu? Ada tiupan angin kencang dari atas langit turun menerpa mereka. Dan ada lidah-lidah api memenuhi kepala mereka. Tetapi ada yang aneh. Rambut mereka tidak terbakar loh. Karena kalian tahu, api itu bukan api biasa. Tetapi api itu adalah api Roh Kudus yang memenuhi hati mereka. Mereka merasakan betapa damai dan sukacita yang besar memenuhi hati mereka. Mereka merasakan sepertinya Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada mereka. Lihat wajah Petrus. Wajahnya seperti bersinar dan penuh sukacita. Roh Kudus memenuhi dia. Tuhan Yesus malahan mengasihi Petrus. Sekalipun Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan dia keberanian untuk dia bisa menceritakan tentang Injil keselamatan kepada orang-orang. Tuhan Yesus malahan memberi tugas yang baru, yaitu menjaga semua orang-orang yang percaya dan mengembalakannya. Petrus diberikan keberanian untuk dia memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Di luar rumah itu banyak orang-orang berkumpul dan mereka juga menyaksikan bahwa dari langit sana turun tiupan angin keras dan lidah-lidah api memenuhi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka ada yang terkagum-kagum melihat Roh Kudus memenuhi hati murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ada juga mereka yang menghina, mengejek murid-murid Tuhan Yesus. Mereka datang bersama-sama ke tempat itu dari berbagai-bagai bangsa. Mereka berbahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka mengerti apa yang murid-murid Tuhan Yesus perkatakan. Mereka terkagum-kagum melihat murid Tuhan Yesus. Tetapi dari antara mereka yang kagum, ada juga loh mereka yang mengejek. Jangan-jangan murid-murid Tuhan Yesus ini mabuk oleh karena anggur. Sehingga mereka bisa berbicara begitu banyak bahasa. Lalu ketika itu Petrus berkata kepada orang banyak itu. Dia mengatakan, kami tidak mabuk. Kami tidak mabuk oleh karena anggur. Hari masih terlalu pagi. Bukan karena anggur, tetapi Roh Kudus yang memenuhi kami. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami memberikan bahasa-bahasa itu untuk kami berani menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah keselamatan buat kalian. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya, dia tidak akan diselamatkan. Berilah dirimu untuk dibaptis. Petrus berkata kepada mereka, dan Petrus menantang mereka untuk mereka dibaptis. Ketika itu mereka mendengar Petrus berkata demikian, mereka tertunduk, mereka bertobat, dan mereka bersama-sama mendatangi Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tersungkur dan mereka berkata, mereka mau memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan setelah mereka menyerahkan diri mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus ini segera membaptis mereka dengan air. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan?
Tuhan memberkati mereka dengan Roh Kudus-Nya. Murid Tuhan Yesus membaptis dengan air, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa bukan? Tuhan Yesus sudah menggenapi janjinya. Dia sudah mengirimkan Roh Kudus buat kita, buat adik-adik juga. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Janjinya sudah digenapi. Roh Kudus sudah diberikan untuk kita. Adik-adik diberikan Roh Kudus untuk diberikan keberanian, kekuatan, dan keselamatan. Jadi, adik-adik tidak perlu takut lagi. Adik-adik boleh berani menceritakan tentang keselamatan Injil Tuhan Yesus kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus sampai pada saat ini menanti-nantikan kalian untuk kalian menjadi saksi Yesus. Tuhan Yesus di surga memberkati kalian semua. Roh Kudus memenuhi hati kalian semua. Tuhan memberkati. Nah, Menora Stars, kita sudah dengar cerita firman Tuhan tadi. Ternyata Tuhan Yesus benar-benar menepati janjinya ya. Dia memberikan dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Nah, Teacher Berta mau kasih lihat nih. Petrus yang tadinya belum terima Roh Kudus dengan Petrus yang sudah terima Roh Kudus. Coba kalian perhatikan ya. Sekarang lihat gambar yang ini. Nah, kalian lihat kan gimana ekspresi wajahnya Petrus waktu dia belum terima Roh Kudus. Dia menangis, sedih, takut karena dia baru melakukan kesalahan, menyangkal Tuhan Yesus. Waktu itu Petrus masih ketakutan. Dia merasa bersalah, dia malu, dia takut. Tapi lihat, ketika Petrus sudah menerima Roh Kudus, ini dia Petrus yang sekarang. Kalian sudah lihat kan Petrus yang sekarang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Wah, mukanya Petrus sukacita sekali. Kenapa? Karena Petrus sudah memiliki penolong. Dia melayani dengan kuasa yang dari Roh Kudus. Lihat, Petrus bisa mengajar dengan berani di depan begitu banyak orang. Bahkan bukan cuma itu. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya bertambah-tambah banyak. Wah, itu karena kuasa yang ada di dalam Petrus, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, Menora Stars, kita juga bisa mengalami kuasa Roh Kudus ketika kita minta sama Tuhan Yesus, kita berdoa. Tapi ingat, sebelumnya kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Setelah itu, minta sama Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Nah, Menora Stars, ingat firman Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebab itu, ayo kita berdoa, minta sama Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita juga bisa melayani Tuhan dengan keberanian dan kuasa seperti Petrus. Ya, jangan lupa tetap berdoa dan undang Roh Kudus dalam hati kamu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik Menora Stars, saat ini Kak Devi akan memberikan BMV atau ayat hafalan minggu ini. Pasang telinga adik baik-baik ya. BMV minggu ini terdapat di dalam Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ulangi sekali lagi ya dengan lebih semangat. Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman. Sekarang saatnya Teacher Berta mau umumin pemenang Activity Challenge minggu lalu, yaitu yang sudah mengirimkan foto bersama papa mama, tapi harus yang sesuai dan sama gayanya dengan contoh yang diberikan tentu saja. Nah, ini dia pemenangnya. Activity Challenge minggu lalu. Wow, tadi fotonya keren-keren banget. Thank you buat papa mama dan kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam Activity Challenge minggu lalu. Nah, simak baik-baik ya. Ini dia Activity Challenge untuk minggu depan. Menurut kalian, siapa sih Roh Kudus itu? Nah, kalian bisa ceritakan siapa Roh Kudus itu versi kalian sendiri dalam bentuk video ya. Kirimkan paling lambat hari Rabu jam 8 malam. Ingat ya, paling lambat hari Rabu jam 8 malam. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kalau Roh Kudus ada dalam hati kalian. Sekarang adik-adik di rumah, siapa di antara kalian yang mau didoakan oleh Kak Laura? Kak Laura mau mendoakan kalian untuk kalian menerima Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, letakkan tangan kalian di dada. Kita akan berdoa, Kak Laura akan mendoakan kalian. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat begitu banyak anak-anak-Mu yang rindu untuk mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berikan hati yang penuh damai dan sukacita. Berikan mereka keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Menyatakan saksi Tuhan kepada semua teman-teman mereka. Tuhan tolong agar mereka menjadi saksi Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan menyertai adik-adik sekalian. Memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi dan menyertai kehidupan adik-adik semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Hai adik-adik Menorastars.
Adik-adik semuanya sudah selesai dengar firman Tuhan kan? Ya adik-adik, Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita semua, sehingga adik-adik bisa menjadi saksi di mana saja. Betul, Kak. Jadi saksi itu bisa di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!